Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan segala keselamatan dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudaraku yang terkasih, apakah saudara masih memiliki rasa takut? Atau mungkin ada hal yang membuat saudara gentar dalam hidup ini? Tentu teks ini tidak membahas tentang persoalan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tetapi yang ditujukan teks ini adalah bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apa yang terjadi dengan keselamatan kita? Ternyata kita harus berhati-hati dengan apa yang kita miliki, karena kemungkinan apa yang kita pegang akan berpindah kepada yang lain. Apa yang telah kita imani bisa bergeser karena kita tidak mempertahankannya, tidak memperjuangkannya, dan tidak memenangkannya. Disinilah prinsip takut dan gentar. Karena jika seseorang kehilangan pengharapannya, imannya yang sungguh-sungguh benar itu, maka hal apa yang dapat membelanya, atau hal apa yang padanya dia bisa berharap? Dia akan mengalami hal yang mengerikan. Dia putus asa karena dia tidak dapat lagi memiliki jalan untuk kembali. Dan inilah yang harus ditegaskan kepada kita. Jangan sampai kita tidak memiliki jalan untuk kembali. Tatkala ada orang yang menganggap sepele tentang dosa-dosa yang terjadi ini, mereka tidak menyadari bahwa hal itu telah menjadikan jurang yang sangat lebar antara dia dengan kebenaran. Ketika kita membaca Alkitab, kita menyadari bahwasanya ternyata Roh Kudus itu memang bekerja untuk keselamatan seseorang, membawa seseorang kepada pertobatan. Tetapi jangan lupa, dia adalah pribadi yang mana dia bisa terluka. Ketika dia sudah terluka, maka dia akan diam. Apakah saudara memiliki orang-orang yang sangat mencintai saudara? Ketika saudara melakukan kesalahan, mereka sering sekali menegur saudara. Mungkin saudara jengkel dengan mereka, tetapi tiba-tiba mereka tidak lagi menasihati saudara. Mereka diam, dan kemudian saudara jatuh kepada persoalan yang pelik. Dan kemudian saudara tidak lagi memiliki
orang yang mengasihi itu karena dia telah mengakhiri segala sesuatunya yang baik itu, saudara telah menolak dia. Bagaimana mungkin saudara dapat menjadi orang yang lebih baik ketika saudara tidak menghiraukan pesan-pesan yang penting itu? Jika saudara dikritik, jika saudara ingin dibawa kembali, jika saudara ingin ditegaskan kembali tentang posisi saudara, tentang pendirian saudara. Paulus menegaskan ini kepada jemaat yang berada di Filipi. Jangan karena waktu aku berada di sana, engkau sungguh-sungguh melakukan keselamatanmu, tetapi nyatakanlah terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Hal ini nyata sekali ketika kita memiliki keluarga. Bahwasanya dulu ketika kita masih kecil, ketika orang tua berada di rumah kita, ya mungkin kita akan menjadi orang yang sangat disiplin. Kita akan menjaga intonasi suara kita, dan kemudian kita mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Tetapi ketika mereka tidak ada di rumah, kita merasa bebas, dan akibatnya kita menjadi brutal. Karena kebebasan yang sebebas-bebasnya bukanlah kebebasan, tetapi malahan anarki. Di sanalah kita semakin menyadari ternyata kelemahan kita adalah ketika kita tidak sedang bersama. Tetapi kekuatan adalah ketika aku tetap pada pendirianku meskipun aku sedang tidak bersama dengan dirinya. Inilah yang kita harus tanamkan bahkan kepada anak-anak kita, sehingga ketika mereka sudah pergi merantau kemanapun, kita yakin bahwa meskipun dia tidak berada dekat dengan kita, mereka akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kesempatan ini menjadi kesempatan yang paling penting bagi kami, supaya kami tersadar bahwasanya kami tidak boleh lalai dengan apa yang boleh kami raih dan capai. Keselamatan kami harus kerjakan, sehingga hal itu tidak akan menjadi hal buruk bagi kami, karena kami bermegah dengan hal yang tidak benar. Bapa, biarlah kami senantiasa memiliki rasa takut dan rasa gentar yang suci, sehingga kami sungguh-sungguh memperoleh sukacita dari hal itu. Dan biarlah kami sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan, menyatakan kepada dunia ini iman yang sesungguhnya. Terima pujian kami Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.